Oke, so welcome Cinnamon, benar? Betul Em, sekali. Biasanya dipanggilnya apa? Nggak ada yang lebih singkat. Biasanya dipanggil Sina or Moon maybe. Tapi kebanyakan lebih manggil Sina sih. Dan itu lambangnya bulan, emang benar sih bulan ya, Bun. Oke, Yap, benar bulan. jadi kalau kalian nggak tahu, Cinnamon ini streamer reality, tapi dia tidak menyukai Jepang, benar? Bukan nggak suka ya, lebih nggak ngerti ya. Nggak suka atau nggak ngerti sih? Aku bukan nggak suka ya, lebih ke bukan nggak ngerti juga, lebih kurang aja. Aku lebih kurang pengetahuannya soal Jepangan gitu loh. Jadi aku cuma tahu dikit-dikit aja, nggak kayak gimana orang-orang di reality gitu loh. Oke, jadi ini first time saya mengundang orang reality yang tidak mengerti dengan Jepang tapi malah menyukai Korea ya. Oke, sebelum lanjut, boleh dong perkenalkan diri dulu, tapi dalam bahasa Korea. Wah, bahasa Korea nih. Oke. Iyalah. Oke. Kalau pronunciation aku salah, mohon maafkan ya. 안녕하세요. Ya, aku mulai. 안녕하세요. 제 이름은 진아문입니다. 저는 20살이에요. 저는 리얼리티 스트리머입니다. 만나서 반갑습니다, 여러분. Oke, Yeay. sudah. Singkat kan? Singkat banget. Dika mau ditambahin lebih panjang lagi gitu sampai lama. Oke, Wah, nggak aku bisa bukan ya, nggak idol, bisa. aku bukan idol. Iya, nggak bakal bisa aja kayak panjang itu mungkin ya. Masih belajar lah ya. Ya, Berbahasa. masih belajar soalnya. Oke, itu Soalnya artinya kalau tadi apa? Kalau yang tadi itu artinya itu annyeonghaseyo itu halo semuanya, nama aku Cinnamon. Aku 24 tahun dan aku adalah streamer dari reality. Jadi senang berkenalan dengan kalian semua. Tuh, Oke. singkat, Iya, sangat simpel. singkat. Ya, emang simple. Cuma mungkin kalau di Korea agak panjang kali ya, ngomongnya lebih panjangan daripada Indonesia. Lebih panjang. Kalau di Korea itu, kadang rata-rata juga kalau para idol Korea itu juga memperkenalkan dirinya emang harus secara singkat karena waktu kan, timing gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Oke. Tapi yang aku perhatiin kenapa Korea itu nggak cuma Korea mungkin ya. Kadang pokoknya bahasa luar selain Indonesia tuh kosakatanya tuh agak susah nggak sih, kayak a i u e o-nya tuh nggak terlalu jelas karena mungkin emang mereka ngomongnya cepet ya. Iya. Sebenarnya kalau ya nggak cuma itu. Tapi kalau misalnya yang tulisan yang punya huruf sendiri ya kayak Cina, Jepang, Korea itu emang IUE-nya tuh nggak jelas gitu loh. Karena mereka punya pembagian huruf tersendiri ya. Kalau yang sepengetahuan aku Korea nih ya. Dia punya huruf konsonan sama vokal. Itu doang. Nggak ada huruf Z, nggak ada huruf R apa S ya? F itu nggak ada huruf F, Z sama V. Di Korea tuh X, Z, V sama X tuh nggak ada. Nggak adanya itu emang dihilangin atau gimana? Gak tau, bukan bilangin ya, mungkin karena tata bahasanya kayak gitu kali ya. Kebanyakan itu kalau misalnya Korea nyebutin kata-kata asing kayak mungkin streamer ya, streamer itu atau huruf X itu diganti huruf S gitu, kayak gitu. Itu pengetahuan aku ya. Terus itu kan Korea kan kayak mungkin kayak nggak cuma Korea, kayak Jepang gitu kan ada kanji ya, namanya kanji juga nggak di Korea? Iya. Kalau di Korea bukan kanji namanya Hangul. Tulisannya Hangul. Tulisannya HNGul, tapi kebanyakan orang tuh membaca Han-nya tuh dibaca bukan NG ya, bukan Hangul, bukan Hangul. Oh, jadi dipisahnya tuh pas di N sama G-nya ya. Siap. Oke. Hangul. Tapi mungkin kalau orang Indonesia yang nggak tahu bacanya Hangul. Hangul, iya. Kebanyakan Atau bahkan Hangul. dibacanya ini Hangewul. Hangul. Hangewul atau Hangul sih? Hangul ya.
Hangul, Hangul. Karena tulisan Korea itu kan Han dan Gul. Enggak, Itu kalau nggak ada. misalnya maksud aku gini, kalau misalnya ketika orang awam yang nggak ngerti itu baca tulisan Ya, apa namanya, tulisan Indonesianya, itu mereka bakal baca iya. apa, Hangul atau Hangewul? Mungkin Hangeul kali ya, Hangeul. Hangewul. Karena Korea kan kalau kamu pernah lihat ya di tulisan Indonesia itu ada eo-eo-nya gitu kan. Eo-eo. Kayak Eo. ini dong, Sunda Ya gitu, iu, gitu kayak gitu. Oh, Nah, betul ya. tapi itu nggak dibaca. Kenapa? Tapi itu nggak dibaca, maksudnya nggak dibaca jelas gitu. Mending O-nya atau E-nya. O-nya sih kebanyakan. Cuman tulisannya aja kayak gitu. Agak ribet juga sih. Susah ya, agak ribet Iya, ya emang. ribet sih. Iya, sama sih sebenarnya. Buat kayak ya pokoknya yang nggak ngerti ya, buat yang nggak ngerti ya emang itu ribet gimana mempelajari bahasa baru. Tapi mungkin kalau udah lama belajar ya udah kayak gampang kan akhirnya gitu kan. Ya udah baca aja gitu. Iya. Oh, bener. Oke, kamu bisa baca Hangulnya itu. Aku bisa baca Hangul. Oh, lebih enak pakai tulisan berupa Aiweo atau tulisan berupa Hangulnya itu? Karena aku udah ngerti Hangul ya, menurut aku Hangul tetap terbilang ribet sih. Cuman karena tulisannya numpuk-numpuk gitu kan Hangul itu. Cuman tapi secara kata-kata sih ya jelas lebih enak AIUEO ya. AIUEO ya lebih enak. Karena yang dari alfabet ya, lebih enak kalau alfabet. Kamu dari lahir diajarinnya itu bahasanya, kanjinya, istilahnya. Mungkin lebih enak pakai kanjinya kali, karena udah terbiasa Ya, daripada baca. mungkin lebih enak. Iya. Hangulnya bener. Oke, jadi next dari bio Anda ada ini #Moon Knight. Wow, knight banget nih. Wow. Prajurit Iya. Prajurit kesatria bulan ya jatuhnya. Apa sih? Iya dong kan. Kesatria, iya benar. Kesatria bulan. Ya, jadi itu Moonlight itu hashtag buat viewer aku yang emang dia benar-benar sering nge-support aku terus. Jadi aku selalu ngasih tahu ke dia kalau misalnya kalian emang nge-support aku, kalian boleh pakai hashtag itu Moonlight. Jadi aku anggap mereka itu adalah kesatria aku semua gitu loh. Iya, bulan. Aku merasa terlindungi gitu. Jadi Anda menjadi bulannya. Iya, aku menjadi bulan yang harus dilindungi gitu loh. Aduh, bulan harus dilindungi. Jauh sih sebenarnya mau ke bulan juga. Iya, tapi kalau nggak ada bulan, nanti yang menyinari malam siapa gitu loh. Oke. Kita balik dulu kali ya. Ini namamu ini Cinnamon ngambil dari mana sih? Cinnamon. Kok jadi Cinnamon sih? Cinnamon ya. Itu namaku diambil dari nama kata-kata cinnamon. Tahu cinnamon nggak? Cinnamon roll. Apa tuh? Itu bahasa Inggrisnya kayu manis. Cinnamon. Kayu manis. Cinnamon. Karena aku suka katanya di English ya cinnamon. Cuman aku merasa kalau aku beneran pakai cinnamon itu orang Indonesia yang baca nama aku tuh Cina bukan Cina gitu loh. Jadi aku nggak tahu. Cinnamon. Iya, jadi cinnamon kan orang Indonesia ya kan. Kalau orang luar mungkin cinnamon atau cinnamon ya. Saina. Oh, berarti tadinya pakai C ya, bukan pakai S ya harusnya. Harusnya pakai C. Iya, nama itu cinnamon. Cuman biasa aja ya gitu. Oke. Di sini kamu ada Twitter, Instagram, Discord ya. Pokoknya awalnya kenapa? Kata cinnamon roll itu pokoknya diawalin dari juga sebenarnya dari Sailor Moon sih. Hah? Kok jadi Sailor Moon jauh tuh? Gimana tuh? Yap, betul. Dari dari cinnamon pakai C jadi Sailor Moon tuh gimana? Kok agak jauh ya?
Ya tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Ya udah emang Yang perpaduan penting, yang unik. ya, yang penting akhirnya mendapatkan nama sendiri ya, yang tidak mengikuti semuanya. Digabung-gabungin Betul, yang gitu ya. langka. Yang langka. Jadi aku gabungin, aku mix dari kue cinnamon sampai ke Sailor Moon. Nah, oke, lanjut. Selain bio Anda, Yo. kan Anda seorang K-popers. Sebelum kita beralih ke K-popersnya, mungkin coba dong jelasin sejauh mana kamu mengetahui tentang Korea. Mungkin dari budayanya, makanannya, atau sebagainya macamnya. Wah, aku ditanya ini dari mana gitu, sejauh apa gitu. Iya dong. Kan kayak misalnya Jepang pun kan gak harus apa istilahnya, kalau misalnya dipanggilnya wibu ya, wibu kan gak harus cuma tahu animenya doang, tahu tentang Jepangnya juga dong, boleh. Biasanya pasti nyari tahu kalau suka. Nah, Iya, kamu iya, gimana betul. nih tentang Korea nih, sejauh mana nih? Aku kayaknya mungkin udah jauh banget kali ya mainnya, nggak Widih, tahu juga. jauh banget. Mantep nih, bagus. Oke. Kayak udah jauh banget. Soalnya gini loh, aku mengenal Korea tuh udah dari SMP ya, dari SMP. Jadi kalau bisa aku hitung udah berapa tahun ya? Udah mungkin 10 tahunan mungkin. Nah, dan aku tuh nggak pernah 10 nggak tahun. update soal Korea. Ya 10 tahunan. Wow. Dan aku, yaps. Oke. Dan aku tuh bisa terbilang aku nggak pernah nggak update soal Korea dari saat itu. Gitu. Berarti 10 tahun Udah. itu tanpa bolong ya? Bukan, iya, tanpa bolong. Aku nggak pernah absen, sekalipun aku kayak jarang-jarang dengerin juga, aku tetap kayak selalu mengkepoin info-info soal Korea gitu. Bahkan aku kayak aku suka Korea kan udah dari nggak hanya musiknya, aku juga suka filmnya, dramanya, webtoonnya. Oke, coba deh di tiap hari apa sih yang kamu cari tahu di dalam Korea? Apa aja gitu? Kan Ya, aku cari kata tahu. kamu nggak pakai bolong kan? Nah, berarti di tiap hari ada Nggak tuh pakai yang bolong. kamu cari tahu tentang Korea. Apa tuh? Kalau yang aku cari tahu tentang Korea tuh biasanya mungkin idol baru yang debut, mungkin idol baru, atau siapa yang lagi comeback tuh, apa yang lagi comeback, atau enggak info-info soal siapa yang lagi dating atau yang skandal yang dikabarin ini sama ini. Wow, Gitu. niat sekali Gitu. ya. Udah kayak kawan itu Iya. baca berita, nonton berita tiap hari. Ini nonton Aku- beritanya aku- nonton Korea. Iya bener, yang info gosip-gosip itu juga aku baca, atau info-info soal yang kayak skandal pembulian atau yang gimana itu aku mencari tahu soal itu pun juga. Ya kayaknya Anda sesuatu Karena- orang Korea sih, bukan orang Indo. Enggak. Aku masih mencintai Indonesia. Waduh, ya oke. Aku masih mencintai Indonesia. Oke, mungkin pengetahuan aku soal Korea itu mungkin udah lumayan lah ya, terhitung ya. Oke, kita Itu. bahas mungkin dari budaya kali ya. Apa sih yang kamu paling suka dari budaya orang Korea? Dari orang Korea ya, aku suka banget sama yang namanya White Day. Di Korea itu ada White Day itu setelah Valentine kalau nggak salah, di Korea itu ada White Day. Jadi White Day itu kayaknya cowok yang ngasih coklat ke cewek. Bukannya kebalik ya? Enggak, maksudnya gini, setauku Valentine tuh cewek atau cowok sih yang ngasih? Kalau Valentine cewek yang ngasih ke Valentine cowok. cewek yang ngasih. Berarti kalau misalnya Iya. White Day itu cowok yang ngasih ke cewek. Oke. Tapi Cowok yang di Indonesia belum ada sih. Ya mungkin di Iya, Indonesia jarang. bagus. Iya, aku suka aja gitu kan event-event di Korea tuh kayak White Day, terus soal event kayak perayaan musim itu juga aku suka banget. Musim semi ya, apalagi musim semi ya di Oke, Korea tuh boleh. Kita rame. bahas satu-satu mungkin. Kayak yang White Day tadi kan kamu bilang tadi kamu suka yang seperti itu. Tapi apakah di real life kamu di Indonesia
kamu menerapkan itu? Mungkin maksudnya kalau misalnya nih kamu punya teman cowok, apakah itu kamu menerapkan budaya White Day itu atau kamu kasih tahu gitu ke dia atau enggak? Enggak sih, sayangnya enggak ada yang aku enggak ada sih, aku belum menerapkan itu, tapi pengen sih suatu saat nanti kalau Widih, misalnya aku pengen. ada nih yang aku suka nih, aku pengen ngasih dia coklat. Aku pengen dikasih coklat sama dia. Iya dong, aku makanya mikir, Kak, aku pengen ngasih dia coklat. Aduh, gimana tuh? Kayaknya terbalik tuh. Kebalik. Iya. Oke, Aku mungkin pengen. kamu bisa buat dari komunitas yang suka Korea mungkin ya, beberapa yang itu terdiri dari cowok cewek. Jadi pas White Day pun kalian menerapkan itu gitu kan. Iya, White Day pun kayak gitu. Jadi cowoknya yang ke kita gitu loh. Maksudnya nggak cewek lagi yang ngasih ke mereka. Maka Itu kayak pokoknya ajang untuk berbeda ya. confess ya gitu. Ajang untuk confess ya ibaratnya. Confess. Oke, sekarang next tadi apa setelah White Day? Tuh. Event musim di Korea sih. Itu kayak gimana? Event musiman itu kayak apa ya, yang salah satunya tuh mirip sih kayak yang di Jepang. Kalau yang di Jepang itu kayak mungkin yang festival summer kayak gitu-gitu, tahu nggak? Oh, iya. Pernah denger nggak? Tapi kalau di Korea itu kebanyakan sih pas musim semi sama ada berapa musim semi ya pas musim semi yang ramai pas musim semi sama musim gugur deh. Tapi gini, kalau ada Jepang event. kan mereka masuk ke Indonesia ya, kayak Asianya udah banyak yang mengadakan festival anime kayak mungkin cosplay sebagai macamnya. Kalau di Korea udah ada belum tuh yang masuk ke Indonesia, mungkin kayak ya festivalnya itu? Kalau festival setahu aku sih biasanya ada festival musim semi. Pernah ada event-event di Indonesia juga. Terus tapi mostly kebanyakan kalau yang anime itu kan lebih ke cosplayer kan ya. Kalau para K-popper dominannya adalah dance cover gitu. Dance cover competition rata-rata. Atau gathering. Tapi suka Gitu. ada ini juga kan, kayak band-band yang dari Korea ke Indo terus pada nonton, pada beli tiket. Iya. macamnya. Udah pada apa? Itu biasanya jauh. Itu apa? Rata-rata Di juga Jakarta sekarang. kali ya, yang paling hebohnya biasanya. Ih, emang semua pada ke Jakarta kok, emang rata-rata. Soalnya kan apa ya? Itu ibu kota kan. Iya benar. Apa-apa kok ada acara Hebohnya pasti di ke Jakarta itu. Iya, pasti ke Jakarta. Event-event pasti Jakarta. Kamu pernah ikut? Pernah beli tiket gitu kayak nonton konsernya? atau apanya? Kalau nonton konsernya aku secara pribadi belum ya. Aku belum pernah coba nonton konsernya karena ya terlalu jauh dari aku. Jauh dari Tapi tempat pengen. aku. Kalau dibilang pengen, iya pengen. Aku pengen sekali-sekali nonton konser. Pengen teriak-teriak, Wah, pengen opa. teriak-teriak. Pengen teriak. Aku pengen membucinin opa-opa aku. Waduh, opa. Iya. Baru tahu ada yang ke konser tujuannya apa? Pengen teriak-teriak. Wow. Oke. Iya, betul, dengerin musik kamu teriak-teriak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita balik mungkin ke makanannya kali ya nih, yang suka makan. Oke. Kan biasanya karena aku pernah mengalami ya, lidah setiap negara tuh beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya lidah orang betul. Indonesia ke tempat ke luar negeri kemana kayak itu, dan makan makanan di sana tuh biasanya pasti ada yang nggak cocok, pasti ada yang cocok. Ada yang cocok, ada yang Nah, nggak cocok. kalau menurut kamu sendiri nih, gimana tuh makanan di sana? Ya, mungkin kamu belum pernah ke sana, tapi mungkin udah pernah cari tahu kali ya. Maksudnya makanannya yang asin kah, yang asin banget kah, atau yang tawar mereka sukanya gitu. Kalau makanan Korea sendiri aku pernah coba beberapa. Wah, oke. Ya, udah pernah. Kalau aku menilai ya, makanan Korea itu lebih ke pedes sih. Pedes asem gitu. Pedes asem. Rata-rata kayak gitu. Soalnya aku pernah coba kimchi kan. Jujur aku kimchi, pernah tahu kimchi kan? Aku tahu. Nah, Tapi belum menurut pernah nyobain.
Aku udah pernah coba kimchi dan Emang enak ini ya? beberapa orang tuh bilang kimchi enak ya, enak. Dari tampilan luar juga kelihatan enak sih karena kayak pedes gitu kan. Tapi pas aku makan, jujur aku nggak suka sama rasanya. Itu bukannya lebih ke ini ya buat salad. Iya salad, lebih kayak side dish aja gitu, kayak acar deh, ibaratnya acar kali ya kalau Indonesia. Iya. Jadi aku makan itu kayak kurang enak aja gitu loh. Tuh. Ya karena kalau misalnya aku sih emang nggak suka acar, jadi ya mungkin ya pasti nggak enak. Oh iya, karena kamu emang nggak suka acar ya. Cuman Cuman buat beberapa orang yang nggak suka mungkin ya pasti kurang menarik. Kecuali kalau misalnya rasanya beda gitu dari acar, beda jauh. Nggak tahu. iya. Tapi katanya itu buat penyegar ya. Kalau misalnya makan makanan yang Buat penyegar. berlemak atau yang Agak berat ya, agak berat. Terus aku juga menemukan perbedaan juga sih ya dari makan makanan Jepang gitu kan. Kalau makanan Korea itu lebih ke daging-dagingan kalau menurut aku, lebih ke daging-dagingan. Kan kalau Jepang itu pasti siput-siputan gitu kan, iya. lebih ke Dan yang makanan lebih laut fresh ya kan. ya kalau di Ya Jepang. lebih ke makanan laut kalau Jepang. Tapi kalau Korea itu dia lebih ke daging-dagingan, sup-supan kayak gitu. Daging apa aja tuh? Sapi. Wah, tanya sapi, ayam, babi. Waduh. Lengkap Lalu ya aku semua ngeliat- hewannya. Iya, aku lihat. Tapi orang Korea kalau aku melihat dari drama-drama sih emang lebih suka makan babi. Oh. Sapi itu menurut mereka sangat mahal gitu, mewah istilahnya ya. Iya, di Korea tuh sapi tuh mewah Tapi banget. ini ya tidak dipungkiri lah ya, emang rata-rata bilang enak sih. Iya, Ya jadi ya emang mungkin emang. ya di negara manapun kayaknya yang makan itu enak. Nggak tahu ya kalau lidahnya mungkin beda banget, harus dimasaknya dengan cara yang beda mungkin. Aku nggak tahu. Iya, makanya mungkin harus dimasaknya dengan cara yang beda kali kalau Berbeda, karena iya, dibilang bener. nggak enak. Beda. Dengan yang penting dilihat dari cara masaknya aja sih ya. Ya yang penting bumbunya sih sebenarnya. Kan Betul, karena betul. yang berbeda cuma rasa di lidahnya doang. Kalau dagingnya mah semuanya juga rata-rata sama kali ya. Daging sapi, daging ayam ya sama aja semua juga ayam. makan gitu. Ya betul. Di bumbunya bener. Iya. Oke, nah ini nih yang utamanya adalah tentang K-popers. Gimana tuh K-popers? Oke, kamu tahu K-popers apa aja sih? Coba dong sebutin. K-pop siapa aja yang aku tahu? Aduh, banyak banget Aduh, kalau disebutin ini semua. Ya, Soalnya gini, aku Apa? bukan fans satu aja. Aku nggak fans satu aja. ya nggak masalah. Sebutin Jadi yang Sorry, apa kata aku ya? aja Yang ya. kamu paling Ingat sering aku deh, aja. yang paling Oh, kamu yang paling nonton sering. aja apa aja? Yang paling sering aku ikutin ya, Iya. kalau idol Twice, BTS, ITZY, aespa, terus siapa lagi ya? Stray Kids, Day6, terus apa lagi ya? Seventeen, Yang paling sering aja lumayan ya. TXT, ya TXT, aku sering dengerin itu. Habis itu apalagi ya, Promise, WJSN, dan masih banyak lagi. Kalau aku sebutin Buset, semua yang enggak. paling sering sama aja banyak ya. Iya, paling sebenarnya banyak. Gimana yang jarang tuh? Tapi kalau ditanya belakangan ini aku sering dengerin apa? Aku lagi sering dengerin aespa, ITZY, ITZY sama Nama grup bandnya ya jarang terkenal sih. Karena aku cuma tahu mungkin kayak Twice, BTS aku tahu sih. Cuma nggak ngikutin itu juga. seluruh dunia juga tahu kayak itu. Iya makanya cuma nggak ngikutin juga gitu. Cuma kayak oh ini oke. Iya. Tuh. Lumayan ya. Lumayan banyak. Lumayan. Dan itu tiap hari ya kamu liatin. Aku nggak ngeliatin tiap hari sih, cuman kalau misalnya lagi mood aja nih, aku pengen nonton MV ini biar semangat, atau MV ini biar semangat. Kadang lagu mereka tuh kayak lebih enak gitu buat menjalani hari menurut aku. Biasanya Bikin semangat nontonnya di gitu. mana? Nonton MV-nya, dengerin MV-nya gitu. Iya, nonton kayak misalnya lagunya, dengerin lagunya tuh di mana? Oh, aku lebih sering dengerin di Spotify. Kalau nonton, kalau nonton mungkin kalau MV di YouTube gitu. Sisanya mungkin di View kali ya. Kalau drama aku rata-rata di View.
mungkin buat yang apa ya, yang pengen tahu ya, ada nggak sih apa kan kalau misalnya kayak Jepang ada aplikasi sekarang yang buat nonton anime khusus. Nah di Korea tuh ada nggak sih yang buat nonton khusus? Mungkin boyband atau apanya gitu? Oh, reality sama variety show-nya ya. Kalau variety show-nya sendiri ya, itu kalau sejauh ini yang setahu aku paling lengkap di Viu. Di Viu ada semua di Viu. View. Di Viu. View itu aplikasi HP. Aplikasi nonton streaming gitu. Oke, View. Drama Viu, F I U. Oke, View. Yaps, Viu. Ya, Tuh. gue tahu di deskripsi kali ya buat para pencinta Korea mau. Viu sama Netflix ya. Netflix juga banyak drama Korea bagus-bagus. Tapi View gratis nggak? Netflix kan harus nyewa ya. Kalau Viu gratis. Untuk beberapa series gratis. Cuman kalau misalnya yang baru, yang terbaru-baru itu biasanya harus berlangganan. Oh, tapi intinya ada yang gratis lah ya. Intinya gratisnya banyak. Betul. Kan emang kita suka yang gratis-gratis gitu. Ya, bener. Siapa Makanya. yang mau bayar kan kayak gituan doang, nonton doang. Betul. Oke, kan kamu suka K-popers tuh, hafal nggak sih lagu-lagu mereka? Hafal dong, masa enggak? Maksudnya nggak semua dong pastinya. Nggak semua dong pastinya. Tapi ada yang kamu hafal. Ada yang aku hafal. Yang maksudnya sering terngiang-ngiang di kepala aku gitu ya istilahnya. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, sebelum ini tuh saya sudah menyuruh Sina ini menyiapkan satu lagu. Dan sekarang saya ingin meminta Anda menyanyikan lagunya, tapi refnya aja nggak apa-apa. Oke. Supaya nggak tahu lama. Bentar ya, aku hitung ya. 3, 2, 1. 니는 앞에 왔잖아 네가 여기 있잖아 너의 입술로 맘을 해줘 say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나봐 모든 바람이 네 맘 전할래 love is true Wow, oke. Kan ya, enak sih nadanya. Pasti kalian pernah denger kalau lagu ini pasti pernah. Oh enggak, saya tidak. Oh enggak ya? Enggak, saya tidak. Ya mungkin ya nonton yang suka Korea banyak kalian dengar, tapi saya tidak. Itu lagu dari mana kalau boleh tahu? Itu lagunya Loco Fiat Punch. Judulnya Say Yes. Itu OST drama. Ah, iya aku nggak tahu. Cuma belakangan lagi belum aja. Tahu gak sih lagu Korea tuh yang aku suka tuh ini sih. Siapa? DOTS. Iya, pasti tahu. Dots. Nah, yoi. Dot. Ya ampun, kayaknya seluruh orang ya, di dunia itu yang pernah nonton tahu. Ya. Enak sih lagunya, suka sih lagunya. Oke. Ya karena emang itu yang paling ini nggak sih, yang paling sering kayak orang bilang. Kayak rata-rata orang tuh tahu nggak ini, pasti tahu gitu. Iya, emang nggak tahu ya. Hampir mungkin sebagian orang di muka bumi ini kali ya yang suka Korea. Ya mungkin pasti tahu Dot. Karena itu pernah tampil di TV. Iya nggak sih? Iya, orang. Ya rata-rata pernah di tempat yang mereka bisa nonton gitu ada. Kalau misalnya yang harus mereka nyari kan kadang males, nggak mau. Tapi ini kan ya udah ditampilin di TV ya pasti pada lihat gitu. Kalau misalnya suka drama-drama romance gitu. Berarti kamu tahu Boys Before Flower dong berarti? Pernah nonton juga? Tahu. Nah, tuh kan. Lupa. Iya, aku tahu judulnya, tapi kalau misalnya suruh ceritain kayaknya agak lupa deh. Iya, tapi Boys Before Flower itu paling populer juga sebelum sebelum Descent of the Sun ya, Dats gitu. Iya. Tapi aku suka tuh pokoknya yang karakternya yang main si ceweknya, siapa namanya? Lupa. Song Hye Kyo. Nah iya, yang karakternya itu aku suka tuh. Memang banyak banget yang suka. Cakep banget sih. Siapa sih yang nggak bilang? Cowok mana sih yang gak cakep? Kayaknya nggak ada deh. Pasti ada sih yang nggak seleranya yang bukan kayak gitu. Pasti kayaknya rata-rata pasti pada suka gara-gara
itu. Gak dua-duanya sih, cowok sama ceweknya sih, dua-duanya keren sih. Oh iya, bener. Yang cowoknya kan ganteng banget gitu kan, Son Joong Ceweknya Ki. cakep banget lagi. Opa. Sudahlah. Oke. Ya tapi gini, kalau misalnya orang nih, aku cuma mau nanya ya, kayak perbedaannya Oke. kalau misalnya orang suka kalau aku pribadi kan suka anim karena mungkin ada juga ceritanya bagus ya, bukan karena ceweknya cakep. Tapi kan emang semua karakter anim, siapa sih yang bilang kayaknya jarang deh yang ada yang ceweknya nggak cakep di karakter animnya. Oke. Iya, betul. Jadi pasti orang melihatnya dari sisi ceritanya bagus sama yang bagus. Kalau Korea kan orangnya asli tuh. Apakah orang tuh suka cuma karena ngelihat orangnya, pemainnya itu cakep, atau emang karena ceritanya juga bagus? Nah itu tuh ada dua persepsi tuh kan. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku pribadi, aku tuh suka karena ceritanya. Kadang cerita drama Korea itu emang sebagus itu gitu loh, kayak related to life gitu, related untuk kehidupan kita sehari-hari juga ada gitu. Ada pelajaran juga yang bisa diambil dari drama itu, kayak gitu loh. Kayak gitu. Makanya aku ngerasa aku nggak sekedar lihat artis sini siapa yang main, artis siapa ini yang main, atau artis ini yang main jadi aku nonton. Nggak, kayaknya aku bukan tipe yang kayak gitu tuh gitu loh. Tapi nggak tahu ke orang lain ya, mereka biasa melihat artisnya kan gitu. Menurut pendapat kamu. Oke, kalau kamu disuruh milih, mau milih yang karakternya, kalau buat cewek mungkin cowok ya, karakternya cowok yang cakep tapi ceritanya biasa aja, atau cowok yang emang tergolong yang menurut kamu biasa aja, nggak cakep tapi ceritanya bagus? Agak sulit ya Nah gitu kan. itu perbedaannya. Ya. Ayo milih yang Kalau aku belakangan ini aku lebih suka yang karakter cowoknya biasa aja, bukan yang kayak ganteng banget. Soalnya aku merasa itu kayak sangat mustahil untuk terjadi di dunia nyata gitu. Kalau yang ganteng banget. Dia menghilangkan dengan real life. Oke. Iya, betul. Ya nggak masalah. Ya kan ini kan cuma kalau boleh milih, so milih mau nonton. Iya, kalau boleh milih. Tapi ya. Tapi ya. Apa? Kenapa? Itu, tapi walaupun karakter cowoknya biasa aja, menurutku udah ganteng kok. Di Korea itu udah ganteng banget. Iya. Tapi gini, ya kita tidak munafik lah ya. Kalau misalnya seseorang membuat film apapun itu di negara manapun, kayaknya mereka pasti mengambil artis-artis yang tampangnya bagus lah. Siapa yang mengambil artis-artis yang tampangnya jelek? Nggak ada. Kecuali mungkin tokoh sampingan atau yang cuma pajangan lewat doang gitu ya itu ya nggak usah terlalu bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak pemeran utama atau emang yang masuk dalam cerita itu, pasti diambilnya karakter yang cakep gak sih? Nggak cewek nggak cowok, kayaknya sama aja deh. Iya bener, sama aja deh. Apa sih yang lo suka yang good looking gitu ibaratnya gitu? Ya cuma terakhirnya intinya tinggal kita yang memilih ini ceritanya mengecewakan atau tidak, kan itu doang. Betul, jangan cuma menikmati visualnya aja ya kan. Kayak lama-lama juga teman-teman bakal bosen gitu kalau ceritanya kayak ternyata biasa aja, ceritanya cuma pemerannya aja yang cakep gitu. Banyak kan yang kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan kamu mengikuti beritanya dari apa namanya, boyband atau enggak dari Korea gitu, ke apa artis-artisnya. Oke, aku punya pertanyaan, di mana ada nggak sih boyband atau misalnya apa, pokoknya yang membuat lagu-lagu begitu dan sebegitu yang masuk ke dalam film. Jadi orang itu selain dia memain nyanyi atau dance, tapi orang itu juga main film, ada nggak? Main drama gitu maksudnya? Iya. Ada beberapa. Ada lumayan banyak sih yang masuk menjadi ikut main drama gitu. Ada. Karena selain idol kan, kalau misalnya orang itu udah suka dari dia ngedance, pas masuk film pasti jadi rame gitu loh. Iya, betul. Karena orangnya udah terkenal gitu. Idolnya udah terkenal banyak gitu.
rata-rata mereka tuh ibaratnya apa istilahnya tuh mereka debut drama ya istilahnya debut drama. Sini boyband ini nih. Awalnya boyband terus akhirnya atau cuma satu doang? Kenapa? Enggak, maksudnya satu orang itu main filmnya cuma satu doang atau lebih dari satu? Emang udah main banyak film? Udah main lumayan banyak drama. Udah main. Berarti dari awal dia debut. sibuk ya? Udah ngedance, Iya banget. nyanyi, Jadi main film, lengkap tuh. artis Korea itu harus multi talent. Bahkan gini, ada fun fact ya, aku kasih tahu fun fact aja. Oke. Fun fact, artis Korean itu artis yang purely artis ya, artis debut sebagai artis. Dia tuh nggak hanya harus punya visual yang bagus, tapi dia harus pintar juga. Terus kedua juga harus bisa nyanyi, sama dia kalau dari segi atletis atau yang berhubungan dengan olahraga itu mereka pernah menjuarai. Jadi kayak multi talent banget gitu. Harus nilai A+ lah ibaratnya. Artis-artis di Korea itu nggak abal-abal gitu. Jadi dia bisa memainkan segala peran gitu. Nyanyi oke, dance oke gitu. Olahraga oke. Ya salut juga sih ya Pak. Iya. Sekarang ini kan kamu sudah lama mendalami dunia Korea. Gimana nih pendapat kamu ketika ada orang yang bilang, ini kan zaman sekarang kan banyak nih yang saling ngeledek-ledekan nih ya. Kayak kalau misalnya yang suka anime tuh dibilangnya wibu. Iya, kalau yang suka Korea kan suka ada yang iseng bilang oplas. Gimana tuh pendapat kamu buat orang-orang itu? Ayo. Apakah mengambil dengan tindakan yang emosi atau yang ya udah biarin aja gitu kan? Kan gue suka. Aku tipe orang yang calm down gitu. Kalau memang mereka tuh kayak apaan itu plastik kayak gitu kan, ngapain suka plastik, pintarnya cuma bisa joget doang gitu, ngapain disukain. Aku sebenarnya kesel gitu kan, aku udah kesel. Kamu kalau nggak tahu nggak usah banyak bacot deh gitu. Kamu kalau nggak tahu nggak usah banyak bacot deh gitu. Jadi aku bilang aja, biarin lah suka-suka aku, aku bilang nggak ngerugin kamu juga kan, terus kayak gitu. Wow. Aku lebih kayak gitu sih, nggak ngerugin kamu juga kan, bilang aja iri, aku gitu. Bilang aja iri. Wow. Kelas. Kamu, ya betul kelas. Aku bilang kamu nggak bisa se-good looking itu kan, makanya iri. Ya gue sih gitu. Kena mental. Oke, kita sekarang bahas fact-nya mungkin ya. Nih pengetahuan juga mungkin buat orang-orang. Kalau di anime kan orang ngedeknya dengan kata wibu. Nah, wibu itu sebenarnya bukan suatu edekan gitu. Fact-nya adalah wibu itu ya emang orang yang mencintai Jepang, yang suka dengan budaya Jepang itu disebutnya wibu. Oke, sekarang kita bahas fact yang Korea ya. Apakah emang orang-orang Korea itu saying oplas atau tidak sebenarnya, atau emang kenapa sih sampai disebutnya oplas gitu loh maksudnya? Gini, kalau aku melihat ya, emang Korean itu jumlah orang yang operasi plastik itu banyak gitu. Jadi kayak operasi plastik itu udah sebagai apa ya? Sebagai budaya di sana itu udah masuk budaya itu plastik. Iya. Jadi kayak gini loh fun fact-nya juga. Rata-rata itu ya sebagian besar anak sekolah, anak umur 17 tahun ke atas di Korea Selatan itu lebih, dia kalau misalnya ulang tahun pada nggak mau dikasih kado, kayak kado apa barang atau serupa itu enggak. Mereka akan lebih sangat bahagia kalau orang tuanya tuh ngasih dia kado operasi plastik. What? Karena nggak tahu. Wah, saya shock. Tuh kan, karena gini di Korea itu kebanyakan emang mementingkan visual. Nomor satu itu visual gitu. Kalau visual kamu nggak sebagus seperti nggak good looking ya istilahnya, ya gimana gitu loh. Mungkin akan susah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, gimana ya? Mungkin kayak gitu sih ya. Berarti mereka tidak, sorry ya, ini agak kasar mungkin. Berarti apakah dengan begitu artinya mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka punya gitu? Maksudnya kan ya setiap orang kan sudah diberi wajah yang beda-beda dari lahir dong. Itu ya. Nah,
berarti mereka tidak mensyukuri itu atau gimana tuh, atau kurang puas malah, emang kurang puas gitu dengan apa yang mereka Mungkin kalau menurut aku tuh bukan nggak bersyukur ya, kalau mungkin mereka merasa kurang puas aja ya, kayak mungkin istilah gini, kalau aku bisa lebih baik kenapa enggak gitu, kalau aku bisa lebih dari ini kenapa enggak, kayak gitu sih mungkin menurut aku ya. caranya yang harusnya nggak gitu. Ya caranya aja yang gitu, tapi banyak juga kok yang di sana itu kayak mereka nggak oplas aja, nggak kok, banyak juga kok yang nggak ngoplas gitu, banyak juga. Di idol baru sekarang itu rata-rata nggak pada oplas, tapi oplas tuh kayak juga sebagian hal yang bukan hal yang tabu lagi lah istilahnya. Udah keseharian ya, kayak udah biasa aja. Udah biasa aja, kayak kalau mungkin gimana kalau misalnya gagal, nah ini nih kayak lah kan operasi itu kan istilahnya ya operasi, gimana sih operasi kan tidak selamanya itu berhasil ya dong. Nah itu kalau gagal gimana, kayak lebih nyesek nggak sih? Kayak gue pengennya menjadi lebih good looking, lebih bagus, lebih istilahnya lebih dipandang orang, lebih keren lah ya, lebih luar biasa. Tapi ketika itu gagal kan jadi yang tambah down nggak sih, tambah lebih parah. Iya sih, jatuhnya akan lebih parah. Makanya tapi kasus yang gagal oplas dari Korea itu menurut aku ya cuman mungkin 20% doang dari 100%, kayak jarang gitu loh, jarang. Tapi what happened? Pokoknya kalau misalnya kamu oplas di Korea kamu bakal good looking. Kayak ibaratnya udah pasti bakal good looking kalau kamu oplas di Korea kayak gitu. Tapi kalau misalnya gagal ya emang benar-benar bakal merusak, bakal apa ya, menekan mental banget sih pasti. Karena oplas nih, beauty is pain istilahnya. Iya. Tapi ada ini nggak sih solusinya kalau misalnya gagal, bisa diperbaiki mungkin mukanya? Maksudnya minimal bisa kembali seperti semula lah ya. Kalau setahu aku ya, kalau aku salah mau dikoreksi, tapi mungkin kalau misalnya ada yang terjadi kegagalan oplas seperti itu, aku rasa tetap bakalan bisa dibantu untuk kembali seperti semula gitu loh, seperti pada awal ya gitu. Bukan soal apa ya, istilahnya ya pasti oplas tujuannya adalah supaya lebih baik ya, itu udah pasti dong. Apapun yang orang lakukan ya dia berharap pasti menjadi lebih keren, lebih percaya diri ya, bisa percaya diri. Tapi ya itu dia intinya adalah ketika dia gagal apakah dia bisa memperbaiki itu gitu. Itu iya, pokoknya itu aja sih itu. Sebenarnya manfaatnya juga untuk apa ya, orang-orang yang nggak good looking itu biar lebih bisa dilihat, atau mungkin biar percaya diri mereka lebih kelihatan gitu kan ya. Aku mungkin ada plus minusnya untuk beberapa orang ya gitu. Ada plus minusnya lah, pokoknya sesuatu hal itu ada plus dan minusnya. Oke, jadi kalau misalnya dekoplas tuh emang ya mungkin bener ya, kayak di sana banyak, tapi jangan menjudge semuanya juga oplas gitu kan. Pasti ada yang bagus juga, dan ya emang kalau misalnya wanita Korea juga apa salahnya kan, yang mereka suka kan dance-nya ya, bukan oplasnya ya. Kan tidak diikuti juga oplasnya gitu. Masa suka sama sesuatu diikutin semuanya, kan nggak gitu. Oh enggak, betul banget itu loh. Aku juga kayak nggak mungkin juga lah aku suka terus aku pengen oplas juga, enggak. Kita harus jauh tuh ke Korea, datang mau ngapain kamu kesini, cuma buat oplas gak bugat ya orang. Iya, kayak sudah begitu. Oke, sekarang mungkin kita tes sedikit lah ya, ujian. Wah, tes apa lagi nih? Oke, kita tes sedikit lah ya, kan kamu kan sudah banyak tuh menjelajahi dan sukanya banyak tuh di Korea. Dari mulai makanan deh, kamu hafal nama-nama makanan nggak? Ada nggak yang hafal? Yang aku hafal kalau di Korea tuh. Kenapa? Makanan yang aku suka di Korea aja yang aku ingat. Sebutin 5 aja deh makanan yang kamu suka. 5 ya? Aduh, kayaknya nggak sampai 5 deh. Ya, aku cuma sebutin yang kamu bisa aja deh. Aku suka itu bibimbap, tteokbokki, terus ramyeon cheese itu enak. Terus apa lagi ya?
ada satu namanya itu apa ya, aku lupa, tapi dia kayak kuah gitu loh, lupa Berarti ada namanya itu 4 lah apa. ya yang kamu suka. 4, iya sudah 4. Oke, sekarang tadi kan kamu menyebutkan BTS kamu suka ya? Kamu suka banget. Aku suka BTS. Oke, sebutin deh 5 personilnya. Ada nyampe 5 nggak sih? Nyampe kan ya? 7 kali personilnya. Oh, 7. Ya udah, kamu kalau bisa sebutin semuanya deh. Siapa aja nama-namanya? Nama lengkap atau nggak bebas? Oke, Rapmoon, Jihyo, Suga, Jin, Jimin, Jungkook, Taehyung. Wow, oke. Terus sekarang coba sebutin judul-judul lagu-lagunya. BTS. Iya dong, yang BTS masih. Kayaknya kamu suka BTS ya. Enggak, ini ya. aku cuma nanya doang karena banyak banget gitu teman-teman aku yang cewek sukanya BTS. Terus saya kan sampai bingung loh. Kenapa BTS gitu yang diomongin? Mungkin karena itu udah mendunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka Korea, mungkin dia hafal banget dengan BTS. Betul, BTS. Tuh kalau lagu aku DNA, Permission to Dance, terus Boy in Love. Kalau apa lagi ya? Yang baru-baru ini apa ya? Oh, Butter. Terus apa lagi satunya itu? Euphoria. Oke. Tuh. Kalau yang nonton ARMY pasti tahu itu lagu-lagu. Iya, nonton ARMY. Aku aja nggak ngerti maksudnya apa itu. Nonton ARMY. Oke, berarti sekarang itu kan tadi yang cowok ya. Gimana yang cewek? Kamu bilang tadi suka apa? Twice ya. Sekarang ada yang ceweknya nih. Coba sebutin dong personilnya Twice siapa aja nama-namanya. Pokoknya 9 orang ya. Aku coba. Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Tsuyu. Terus apa lagi? Dahyun, Chaeyoung, dua lagi siapa ya? Dahyun, Chaeyoung. Apa lagi dua ya? Aku kadang tuh kalau nggak berut agak lupa. Dahyun, Chaeyoung. Ini dua ya. Wait. Oke, dia masih mau mencoba. Aku lupa karena Twice ini ya nggak apa-apa, kalau lama. misalnya emang udah pasar bilang aja. Enggak, udah nggak inget. Apa ya? Oh, Mina. Aduh, masih dicoba. Itu kan Mina. Terus satu lagi. Ya aku udah sebut siapa ya? Oh, Jihyo. Oke, 9. Wow, apal ya. Apa? Kan aku aja yang suka Jepang nggak bisa tuh sampai ngapalin nama-nama karakter animenya apa aja. Nggak bisa lah ngapalin. Udah cuma suka nonton ya udah gitu beres. Oke, sekarang sama kayak tadi lagunya judul-judulnya coba dong apa aja. Kalau Twice itu ada Cheer Up, Titi, Signal, terus What is Love, sama apa lagi ya? Feel Special. 5, Feel Special. Kau pasti pernah denger deh. Enggak, karena aku tidak menikmati Twice. Aku gak tahu. Kalau Blackpink? Hah? Kalau Blackpink? Blackpink aku cuma suka lagunya tapi aku lupa judulnya apa. Yang Dududu. Jangan bilang yang Dududu lagi. Yang Dududu tuh bukan ya? Lupa deh. Pokoknya ada satu lagunya yang aku suka refnya keren. Oh, suka denger ya ternyata. Iya pernah dong. Masa saya tuh apa ya, menyelidiki budaya orang juga, kayak bukan menyelidiki ya, lebih kepada kalau misalnya menemukan sesuatu yang aku suka ya udah gitu, kayak bagus, enak, dengerin aja terus. Nggak harus Jepang, film pun aku suka, apapun aku suka. Kayak, ya lebih kayak pengen tahu banyak hal lah. Oke, ya, jadi penasaran juga ya. fokus kepada satu, misalnya Jepang terus enggak. Lebih kayak ya udah kalau misalnya dapat pengetahuan baru, dapat bagus gitu, kayak suka aja sama apa.
Ya yang nggak suka sih tetap aja bilang aja nggak suka gitu. Apa enggak? Iya, betul. Oke, Ya, sekedar jadi tahu. next kamu terus apa ya menjadi K-popers, akankah ada titik capeknya mengikuti seperti ini? Kalau titik capek, iya kadang aku pernah ngerasa capek gitu kayak aduh ini apalagi sih ada aja yang baru kayak gitu, apalagi sih skandal apalagi sih ini gitu. Loh aku kadang kayak gini juga, kadang kayak capek lah kenapa kok dia keluar dari grup ini gitu. Lah aku ini keluar sih dari grup ini, aku jadi kayak kecewa gitu loh jadinya kayak ya ampun padahal aku udah suka grupnya tapi ternyata membernya salah satu keluar ada skandal ini itu. Jadi kayak kadang bisa merusak merusak aku kayak lagi suka girl band ini nih tapi membernya keluar karena ada skandal jadi aku kayak udah deh aku nggak mau terlalu gimana lagi main ini girl group gitu kayak gitu sih masa Oke. capeknya itu situ aja sih. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang akan mengakhiri. Ini flashback doang. Apa sih yang awalnya membuat kamu, nggak cuma kamu, mungkin seseorang siapapun itu suka sama Korea? Rata-rata apa sih yang membuat mereka suka gitu awalnya? Apa ya kalau kalau menurut aku yang dan aku perhatiin dari yang lain-lain ya dari teman-teman aku juga yang bukan K-popper tapi langsung suka K-pop ya itu kayaknya dari lagunya sih lagunya Lagunya. kebanyakan lagu Korea itu musiknya tuh ngebeat kan ya ngebeat dan selalu happy ya ibaratnya lagu-lagu Korea itu emang selalu menyenangkan gitu untuk didengar. Terus bisa menyemangati hari-hari kalian yang mungkin suram ya istilahnya kan kayak ya ampun kamu misalnya gini loh kamu lagi suram nih terus kamu dengerin lagu misalnya lagu sendiri lagu lokal kita ya kadang kayak kurang aja gitu loh terus kita dengerin lagu Korea galau sih lagu Korea terus kayak kok asik ya lagunya kayak terngiang-ngiang di kepala terus mereka jadi tahu dan ternyata kayak enak ya lagunya aku suka nih gitu rata-rata pada suka gara-gara ngena lagunya tuh ngena di kepala mereka gitu loh nyantol. Tapi pernah ketemu nggak ya suka Korea bukan karena lagunya, karena mungkin dramanya atau enggak karena mungkin budayanya bagus yang menurut mereka bagus? Aku pernah ketemu Korea kayak ada. dia nggak ngikutin Rata-rata dari K-popnya ya. Dari K-popnya rata-rata ada yang mereka tuh yang nggak ngikutin sama sekali soal K-pop yang lagu-lagu ya musik-musik boy band dan girl band sekaliannya tuh ada mereka kayak cuman tahu dia suka Korea karena drama gitu kayak gitu ada aku pernah ketemu ya mungkin saya salah satunya kali ya pertama kali mungkin aku menyadari bahwa kayak Korea tuh bagus karena Dots. Ya aku salah satunya mungkin kan filmnya seru kan selebihnya baru dikasih tahu temen ada lagu-lagu apa yang apa kan awalnya bilangnya ini cewek-cewek nari ya cewek-cewek dance apa ini gitu kan nggak tahu saking nggak tahunya dulu jadi ya dan akhirnya tahu wah Korea tuh banyak ya banyak kebanyakan K-popersnya ya kayak yang dance itu banyak banget sih gitu emang mereka terkenal karena itunya mungkin. Kalau Jepang kan karena anime bener anime. Korea karena itu. Kalau Korea karena boy band sama girl bandnya. Kalau kamu ya mungkin lihat pun Cina pun terkenal karena dramanya mungkin bagus pada suka. Ya betul di Cina juga film sih kalau menurut aku film action Cina itu bagus kalau menurut aku. Tahu IP Man ya. Aku pernah dengar itu yang itu pernah main sih bela dirinya ya Cina terkenal dengan bela dirinya bela diri betul Cina terkenal dengan bela diri mereka tuh kayak keren banget apalagi difilmkan kan itu kayak wih keren banget ya ternyata ya walaupun kadang apa ya ngeselin juga ya setiap drama kayaknya ngeselin sih sama yang karakter jahatnya sih kayak bodoh banget sih kayak bodoh banget sih emang kayak gitu ya oke, begitu so thank you saya ada yang mau dipromosikan dipromosikan apa dulu nih apa aja bebas kalau kamu punya YouTube punya IG punya apa kayak Twitter nih kalau iya boleh kalian kalau misalnya pengen
lihat aku sering update Korean gitu, boleh follow Twitter aku sih, follow Twitter aku. Aku kadang bisa K-popers tuh. sering aku bisa sering retweet info-info kayak yang lagi booming aja soal Korea gitu. Kalau mungkin ada yang pengen follow Instagram aku juga boleh. Ya, ntar linknya Nanti ditaruh di bawah semua, ditaruh di nanti dicantumin kali ya. linknya dicantumin. Itu Oke, Gitu. ya menarik sekali tentang Korea. Oh ya, aku lupa. Minta saran dong buat orang yang mungkin tertarik dengan Korea, apakah ketertarikan mereka harus didalami atau mungkin jadikan itu sebagai suka doang, atau mungkin ada sesuatu yang bisa diambil kalau mereka tertarik dengan Korea. Ya, ada aja saran. Tapi ya mungkin jangan terlalu fanatik ya yang pasti. Oke, saran aku ya buat kalian yang kayak pengen tertarik, pengen tahu-tahuan soal dunia, soal Korean gitu, tapi yang nggak perlu fanatik banget. Saran aku, silahkan dengerin lagu yang kalian suka. Kamu boleh mencari tahu ini idol siapa, namanya siapa, dan dari agensi mana gitu, boleh banget gitu. Kalian ikutin, dan menurut aku sih sebagai pengisi kekosongan juga ya, buat misalnya kalian lagi sepi atau lagi nggak ada temen ya kan, kalian dengerin lagu K-pop itu udah bener-bener bisa kayak makes your day better lah istilahnya, kayak menyenangkan banget gitu loh. Jadi menurut aku silahkan gitu. Menjadi K-popper tuh nggak harus mahal gitu. Gini, Itu motor ada dari sih positifnya. Apa? Yap, ada. Oh, ada. Sisi positifnya ya. Iya. Ada sisi positifnya itu yang paling utama itu sisi positifnya adalah beberapa lagu Korea itu bener-bener penyemangat kamu lagi sedih, galau, mungkin kamu gak ada teman cerita, terus kamu dengerin lagu ini, nadanya itu enak banget tuh, kayak nadanya tuh aku nggak tahu ya, nadanya tuh kayak bener-bener kayak ya aku denger ini langsung semangat gitu. Apalagi ya beberapa orang yang suka BTS, katanya mereka suka BTS itu karena lagu-lagu BTS itu beneran kayak menyentuh mereka semua gitu loh. Kayak gitu sih. Betul. Jadi nggak ada salahnya untuk mengikuti. Dan budayanya pun bagus ya, bisa. Budaya yang di samping operasi plastik boleh deh. Di samping operasi plastik ditegasin. Ya. Oke, ya jadi karena operasi plastik pun di Indonesia ya gimana ya, agak bukan masih lagi ya, tabu. Mungkin orang bilangnya udah ya jangan deh ngapain gitu. Ya masih tabu banget. Bahaya, takut kayak kalau gagal gimana gitu. Kayaknya Pokoknya budaya silahkan, tapi jangan terlalu beneran pengen ngikutin semuanya gitu kayak. Jangan terlalu fanatik karena jangan berlebihan lah ya ini segala sesuatu. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik guys. Jadi harus tetap ada batas wajar. Oke, sekali lagi thank you Cinnamon ya udah mau men-share budaya Korea, walaupun dia bukan orang Korea, orang Indonesia. Iya. Oke, ya intinya suka sama K-popers banget nih anaknya. Oke. Yep. Bisa endingin pakai bahasa Korea kah? Hah? Ending bahasa Korea? Aduh, kayak kalau ending bahasa Korea aku enggak, maksudnya di live-mu ada ending tersendiri enggak? Kalau di live aku? Iya. Aku belum buat sih. Aku belum buat. Tapi kalau misalnya aku ingin mengucapkan sampai tinggal itu aku bilang annyeong higaseyo. Oh ya udah itu aja enggak apa-apa. Mungkin kayak sama tinggal dan terima kasih mungkin. Ya. Oh ya. Oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Annyeong higaseyo 여러분. Dan kamsahamnida buat kalian yang udah dengerin kita ya podcastnya. Dan aku juga terima kasih banget nih buat Ziran karena udah ngundang aku di podcast dia. Jadi thank you, kamsahamnida.